Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom. Haleluya, kita undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan memperkatakan Mazmur 91 saudara. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita akan perkatakan 5 arti Pentakosta, amin. Kita sama-sama perkatakan, silakan multimedia. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, kita tahu bahwa tahun 2024 disebut sebagai tahun politik, bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga dunia. Menurut majalah Time, 64 negara termasuk Uni Eropa mengadakan pemilu yang melibatkan hampir 49% populasi dunia. Pemilu ini mencangkup pemilihan pejabat eksekutif seperti presiden, gubernur, serta pejabat legislatif seperti anggota DPR dan Senat. Di penghujung 2024, Indonesia juga akan mengadakan pilkada serentak. Dalam konteks ini, insan Pentakosta sering bertanya, perlukah kita peduli dengan politik? Jawaban singkatnya, ya. Umat Kristen sepatutnya peduli. Umat Kristen di Indonesia telah terlibat dalam politik sejak awal berdirinya negara, termasuk dalam penyusunan UUD 1945.
Keterlibatan ini bisa bersifat pasif seperti membayar pajak dan menaati hukum, atau aktif seperti memilih dalam pemilu atau mencalonkan diri untuk jabatan publik. Dalam Kejadian 41 ayat 38 sampai 41 dan Yeremia 29, kita melihat pentingnya keterlibatan umat Tuhan dalam politik. Kisah Yusuf yang diangkat sebagai penguasa di Mesir mengajarkan beberapa prinsip penting. Yang pertama, orang percaya bisa membuat perbedaan positif dalam pemerintahan. Yang kedua, karakter saleh tetap penting meski ada tantangan. Yang ketiga, kebijaksanaan dari Tuhan akan terlihat oleh orang lain. Dan yang keempat, Tuhan memberi hikmat dalam strategi pemerintahan dan ekonomi. Anggapan bahwa politik itu kotor justru menjadi alasan bagi umat Kristen untuk masuk dan menggarami dunia tersebut dengan nilai-nilai kebenaran seperti terang dunia. Contoh lain bisa dilihat dari Daniel dan teman-temannya yang memimpin di kerajaan Babel dengan integritas dan hikmat Tuhan. Tuhan juga mengajarkan pentingnya doa bagi negeri kita. Doa ini adalah bentuk kepedulian yang pasif tapi berdampak aktif pada kesejahteraan negara. Mark J. Cartledge dalam bukunya The Holy Spirit and the Public Life mengatakan, Roh Kudus menjadi penting dalam menjalankan peran kita di masyarakat dan dalam menghadapi politik. Sebagai warga negara, keterlibatan dalam politik adalah hak dan tanggung jawab kita. Gereja tidak terlibat dalam politik praktis, tetapi mengajarkan jemaatnya untuk berpartisipasi sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Lalu, bagaimana dengan keterlibatan umat Kristen dalam pemilu, termasuk pilkada di Indonesia? Memilih pemimpin bukan hanya soal kapasitas, tetapi juga karakter, kredibilitas, dan integritas. Baik dalam perjanjian lama maupun baru, pemimpin yang dipilih haruslah yang takut akan Tuhan dan memiliki kehidupan yang tidak menjadi sandungan. Pemimpin yang benar akan membuat negara berjalan dengan baik. Negara yang baik dihasilkan dari keputusan yang benar yang dibuat oleh pemimpin yang bekerja sesuai dengan prinsip Alkitabiah. Paulus mengingatkan kita bahwa pemerintahan adalah alat Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Jadi, sebagai warga Kristen di Indonesia, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, peduli pada politik dan pemerintahan bangsa. Yang kedua, menjaga hubungan baik dengan Tuhan agar Roh Kudus memberi hikmat dalam menentukan pilihan. Yang ketiga, memilih dengan bijak, mempelajari calon pemimpin dan partai pengusung mereka. Dan yang keempat, menggunakan hak pilih dengan penuh tanggung jawab, tidak bersikap masa bodoh atau golput. Saudara, mari kita tunjukkan cinta dan tanggung jawab kita sebagai warga negara dengan percaya bahwa Tuhan akan membawa kebaikan dan keadilan bagi Indonesia melalui pemimpin-pemimpin yang terpilih. Sebagai insan Pentakosta, kita diharapkan menjadi contoh dalam mencintai bangsa, karena hal itu mencerminkan kasih kita kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Dr. J. Lemena, umat Kristen harus menjadi teladan dalam kecintaan dan tanggung jawab pada tanah air, sebagai cerminan kecintaannya kepada Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, sekali lagi shalom. Shalom. Sekali lagi sudah kita untuk bangkit berdiri yuk. Kasih salam kiri kanan, katakan puji Tuhan kita ketemu lagi. Nggak terasa saudara, kita sudah di penghujung November, amin. Kita berada di akhir November semua karena kebaikan Tuhan. Yang merasakan kebaikan Tuhan, lambaikan tanganmu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Haleluya, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sungguh Engkau Bapa yang baik Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada sampai detik ini Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, hanya ucapan syukur Tuhan yang bisa kami naikkan ke hadapan-Mu Bapak. Dengan apakah kami balas Tuhan?
Tidak ada Tuhan selain ucapan syukur. Ya, Tuhan Kami Yesus. boleh ada Tuhan sampai di akhir November ini Tuhan. Semua karena kasih-Mu, perkenanan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau terlalu baik buat setiap kami. Terima kasih Bapa buat setiap kami yang sudah boleh hadir pagi ini Tuhan. Kami ada saat ini bukan karena kebetulan ya Tuhan. Tapi kami percaya Engkau yang memilih kami Ya. untuk kami boleh ikut ambil bagian dalam ibadah pagi ini Ya, Tuhan. Tuhan Yesus. Mari ya Tuhan, kuduskan kami, tahirkan tubuh jiwa roh kami terlebih dahulu ya Bapa. Untuk kami boleh masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau bawa syukur kami. Kami mau bawa sembah kami bagi Tuhan. Kami mau persembahkan yang terbaik buat Tuhan pagi ini. Kami buka hati kami Tuhan. Sebab Engkau yang layak. Layak dipuji ya Bapa. Mari naikkan syukur bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur buat Tuhan yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah. Berkenanlah atas ibadah kami pagi ini ya Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Mari Roh Kudus penuhi setiap kami. Urapi kami umat-Mu yang hadir pagi ini ya Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Kami mau katakan Tuhan pagi ini kami perlu Engkau. Ya Tuhan Yesus. Kami membutuhkan-Mu lebih dari segalanya ya, Tuhan. Tuhan. Kami mau tanggalkan segala beban kami. Kami mau lupakan masalah kami. Kami mau datang beribadah kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Tuhan. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan berkati. Yes Lord. Terima kasih. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Yes God. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Engkau kekuatan kami Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama katakan bersama-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang
besar melimpah bagiku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Lebih lagi katakan, Engkau ada bersamaku. terima kasih Tuhan. Di setiap musim hidupku, Kesetiaan-Mu sungguh terbukti Tuhan. tak pernah Kau biarkan Seperti Engkau. ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin. Tak pernah Engkau biarkan kami Tuhan. Tak pernah ku Ini janji-Mu, ragukan kasih-Mu. Bersamamu Yesus. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. anugerah-Mu besar. Biar jemaat saja katakan bersamamu. Oh, bersamamu Tuhan. Yes Lord. Semua karena perkenanan-Mu Tuhan yang teguhkan hati kami. Haleluya Lord. Yes Tuhan Yesus. Engkaulah sumber pertolongan kami Tuhan. Melimpah bagiku. Yes God. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mungkin hari-hari ini ada di antara kami Tuhan yang mulai goyah lututnya Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang sakit secara ekonomi, sakit dalam hubungan suami istri, sakit hubungan dengan Tuhan. Pagi hari ini kami percaya Engkau pasti memulihkan setiap kami ya Tuhan. Engkau yang sembuhkan kami ya Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kami ya Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada perkara yang mustahil bagimu Tuhan. Oh Rabaya Shandara Labara. Mari berbahasa roh ya Rabara. Jangan engkau ada yang berdiam diri. Katakan Tuhan, ini aku, ini kami Tuhan. Mari terus sembah Tuhan, naikkan sembahmu di hadapan Yesus. Haleluya. Haleluya Lord.
Terus sembah Tuhan, terus sembah Tuhan. Hallelujah, yes Lord. Sungguh-sungguh bersamamu, oh Yesus Bapa, kami lewati semua, haleluya, yes God, Engkau yang teguhkan hati kami ya Allah. Bangkit berdiri. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya. Haleluya. Syaralabaralabaralaba. Syaralabaralaba.
karena anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Oh, kami bangga punya Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan pagi hari ini. Sama-sama katakan Amin. haleluya. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar saudara? Bersama Yesus luar biasa. Haleluya, semua karena Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kasih salam kiri kanan, katakan aku senang kau ada di sini. Amin. Kita sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami naikkan pujian kami bagi-Mu Tuhan. Doa pujian penyembahan bagi Yesus. Amin. Pedang roh ada di tanganku. Oh yes. Untuk melakukan pembalasan atas musuh. Dan kemenangan milik kita. Katakan doa. Doa pujian penyembahan bagi Yesus. Oh yeah. Pedang roh ada di tanganku. Untuk melakukan pembalasan atas musuh. Dan kemenangan milik kita. Bersorak bagi Tuhan. Bersoraklah, hey, bagi Allah, oh yeah, yang memberikan kemenangannya. Bersoraklah, hey, bagi Yesus, Dia yang layak disembah. Yes, sebentar. Kalau bersorak buat Tuhan, kita harus ekspresi amin. Amin. Saudara tahu tembok Yeriko roboh karena apa? Sorak sorai. Saudara mau bersorak buat Tuhan? Amin. Tembok apa yang di hadapanmu pagi ini? Kita bersorak pastikan itu roboh, amin. Amin. Coba sorakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Yes, haleluya. Kami mau bersorak bagi-Mu Tuhan. Come on. Doa pujian penyembahan bagi Yesus. Oh yes. Pedang roh ada di tanganku. Untuk apa saudara? Untuk melakukan pembalasan atas musuh. Rebut kemenangan. Kemenangan milik kita. Sama-sama bersorak. Bersoraklah, hey, Bagi Allah yang memberikan kemenangannya. Oh, bersoraklah, hey, bagi Yesus, Dia yang layak disembah. Sekali lagi katakan bersorak. Bersoraklah, hey, bagi Allah, oh yes, yang memberikan kemenangannya. Bersoraklah, hey, bagi Yesus, Dia yang layak disembah. Dia yang layak disembah. Sekali lagi katakan, Dia yang layak disembah. Haleluya. 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 Berapa banyak yang percaya Tuhan kita Tuhan yang hebat. Amin. Katakan dulu. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah kami yang berkuasa Tuhan. Yes. Kuasa di bumi di surga bertata dalam kemuliaan. Dialah
Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sekali lagi katakan, Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kita bangga punya Tuhan yang hebat. Amin. Amin. Haleluya. Sebelum duduk kita akan perkatakan DNA gereja kita. DNA gereja kita adalah Restorasi Pondok Pondok Daud. Artinya yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Yes. Syarah bantakan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk tempat benih firman ditabur hamba-Mu pagi ini. Biar Kau gemburkan tanah di hati kami ya Tuhan, sehingga ketika benih firman itu ditabur, itu boleh tertanam dengan baik, berakar, bertumbuh dengan baik, bahkan Tuhan menghasilkan Yesus. buah-buah yang baik dalam hidup kami. Ya Tuhan. Urapi hamba-Mu secara khusus yang akan menyampaikan isi hati-Mu pagi ini Ya Tuhan. Tuhan. Biar setiap perkataan itu berasal daripada Tuhan. Urapi kami juga yang mendengarkan firman-Mu, beri kami telinga seorang murid Tuhan, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu pagi ini. Ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Uralabaya syakaralaba. Terima kasih. Syaralaba takayaralaba. Syaralabarabarabaralaba. Syaralabaralaba takayaralaba. Oh yaralabaya syanaralabaralaba. Uralabaya sanaralaba. Syarabatakarabaralaba. Syaralabaralaba. Oh Yes Jesus. Tuhan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Yes God. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Angkat tanganmu, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia Tuhan. Setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan, aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar.
terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Oshanda ya Rama ya Rashanda ya Raparasana. Kirara rapa ya Rama Rashanda ya Raparashanda ya Rapa ya Rashanda ya Raparasana. Kami bersyukur Tuhan. Kalau kami boleh melihat, kami punya Allah yang besar Tuhan. Engkau Allah yang berjanji dan Engkau senantiasa mengenapi setiap janji dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya, biarlah kami hidup dalam iman, dalam mengharapkan segala sesuatu yang kami harapkan hanya berpegang pada kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya kalau kami ada hari ini, karena Engkau yang ada dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang senantiasa mengenapi janji-janji-Mu dalam gereja-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami terus kuat, kami terus mampu melewati setiap permasalahan kami. Dan kami akan berpegang pada pengharapan kami dalam iman kami dalam Tuhan. Berfirmanlah Tuhan atas setiap kami. Biarlah setiap iman kami boleh dibangun untuk dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam hari-hari ke depan, apapun permasalahan dalam hidup kami terus berpegang pada pengharapan hanya pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami, baik yang mendengar maupun yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Akan setiap firman-Mu yang kami dengar, titik perkatakan Tuhan, boleh membangun iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Semakin hari kami semakin mengerti Tuhan atas janji Tuhan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dengan iman kami mau berkatakan, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan, amin. Shalom saudara. Luar biasa setelah mendengar bersama Yesus kita luar biasa. Amin. Amin. Beri tepuk tangan dulu kemuliaan nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Senang sekali saudara saya kembali ada di tempat ini. Saya berterima kasih untuk kembali tempat ini Pak Sulis, Bu Titi dan semua staf penggembalaan bersama pengerja semua dan saudara semua. Saya jujur setiap saya datang kemari saya merasakan seperti ini adalah rumah kedua bagi saya. Rumah pertama di mana tempat saya mengembalakan di Perumpung. Kita sama-sama ada di sub 3D ya bersama Hore ya, House of Revival ya. Dan kebetulan Kasub Kepala Suprayon 3D itu juga kembali saudara tempat ini Pak Sulis gitu ya. Ya luar biasa saudara. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman mengenai dalam tema iman dalam pengharapan. Ya tadi pas lagu yang kita bawakan ya kita pengharapan Tuhan dalam iman kita ya. Tuhan yang besar, Tuhan yang menepati janji dalam kehidupan saudara dan saya. Amin saudara. Tapi sebelum kita masuk dalam tema ini, yuk kita hari-hari ini saya dibawa. Kenapa sih? Dengan apa sih? Ada apa sih dengan iman, saudara? Ya sebelum kita, yuk kita akan baca saudara. Dalam Lukas 18 ayat 7 sampai 8, yuk kita akan baca saudara mengenai iman. Yuk kita baca bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang dan malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia didapati iman di? Luar biasa saudara. Di sini dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang dan malam berseru kepadanya. Itu ada gaya hidup kita saudara. Doa, pujian bersama-sama dalam unity siang dan malam saudara ya. Kita lakukan. Ya.
Dan tidakkah ia mengulur waktunya sebelum menolong mereka. Jadi Tuhan itu rindu, tidak akan mengulur waktu-waktunya untuk menolong kita. Asal kita berpengharapan sepenuhnya. Dan kita mengandalkan Tuhan. Amin saudara. Tetapi dalam ayat 8 dikatakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka saudara saya. Akan tetapi jika anak manusia, ini apabila Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, adakah ia dapat dengan apa? Dengan iman kita saudara. Tuhan Yesus tahu sesungguhnya bahwa kita dalam hidup kita, dalam kedagingan kita, kita masih lemah. Di dalam kita menghadapi hari-hari kita, di dalam kita menghadapi permasalahan hidup kita, Tuhan Yesus tahu. Oleh karena itu Tuhan Yesus masih ada suatu hal yang spesifik dalam perkataan ini. Jika anak manusia ia datang, adakah ia mendapati iman di sepertinya ini perkataan ini masih meragukan. Benar enggak? Kalau saya datang ke Tuhan Yesus, saya dapatin iman dan saudara saya, saudara-saudara sekalian, ada dalam pengharapan dalam Tuhan. Amin saudara. Jadi ini kita berkata dalam iman. Oleh karena itu kita bilang Tuhan Yesus akan datang segera. Amin saudara. Dan ayat ini berkata apabila Tuhan Yesus datang, apakah dia akan melihat saudara dan saya masih dalam iman, dalam pengharapan pada Tuhan. Amin saudara. Hari ini kita mau belajar. Bagaimana kita mesti punya iman dalam pengharapan kita. Sampai kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Mari saudara kita akan masuk ya dalam ini. Karena apa saudara? Di dalam kisah Rasul, di dalam Yohanes ya 20 ayat 25 dikatakan pada waktu itu, kita bisa bacakan. Pada waktu itu setelah Tuhan Yesus wafat dan dia bangkit, murid-muridnya berkata kepada Thomas, aku telah melihat Tuhan. Dan di dalam kedagingan pemikiran Thomas dibilang, aku tidak akan percaya sebelum aku melihat dan menunjukkan tanganku dalam lubang tangannya. Amin. Ini memang keadaan kondisi manusia, saudara. Dia tidak akan percaya kalau dia tidak melihat. Maka Tuhan Yesus, berbahagialah engkau yang percaya tapi tidak ini saudara dan saya. Kita tidak perlu melihat semua, saudara. Tapi dengan iman kita percaya. Dan Tuhan bilang berbahagialah saudara dan saya. Yang tidak seperti Thomas harus melihat baru percaya saudara. Amin saudara. Ini adalah bicara masalah iman. Yuk kita akan belajar dari dua tokoh saudara. Nuh dan Abraham. Di dalam iman dia, dalam pengharapan dia. Yuk kita akan baca di Ibrani 11. Ayat 7 sampai 12. Dan nanti coba apakah waktunya masih sempat kita sampai selesai ayat ini ya. Yuk kita akan baca secara bergantian. Ibrani 11 ayat 7 sampai 7. Ya, saya akan baca yang ayat ganjil, saudara di yang genap. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ayat 8 saudara. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing dan di situ ia tinggal di kemah dengan Iska, Yakub yang turut menjadi ahli waris yang satu itu. Ayat 10. Karena iman ia juga Sarah memperoleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Ayat 12, saudara. Amin. Ya, ayat 7 dikatakan saudara. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan.
dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena imam itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan ini bicara mengenai iman, saudara. Nah pada waktu situasi ini ayat 7 dikatakan bahwa karena iman maka Nuh ya dengan petunjuk Tuhan tentang sesuatu yang belum dia lihat. Tapi dia taat, dia lakukan. Karena dia punya iman, taat kepada dalam Tuhan. Situasi ini situasi yang nggak mudah saudara, dikatakan yang belum dia lihat. Coba bayangkan pada waktu itu Nuh diminta untuk membuat suatu bahtera yang besar. Kita sudah tahu ceritanya ya. Nah pada waktu itu kalau secara akal manusia itu tidak masuk akal saudara. Nggak ada ramalan cuaca mengenai mungkin akan banjir bandang, air bah, betul. Udah gitu dia diminta cara ukuran yang besar. Dia belum tahu untuk apa rencana Tuhan. Dan yang luar biasa yang tidak masuk akal dalam pemikiran manusia, biasanya orang kalau membangun bahtera atau kapal yang besar, mestinya ada di tepi air, betul. Di laut atau di tepi sungai besar, betul. Tapi ini Nuh diminta untuk membangun bukan di tempat yang secara manusia itu masuk akal, saudara. Di atas gunung. Hanya iman ya yang bisa mengerti kehendak Tuhan, saudara. Mungkin pada waktu Nuh melakukan, orang-orang sekitar dia pertama melihat. Ya, lama-lama dia dengan nalar dia mempertanyakan, benar enggak sih? Ini rasanya hal yang sia-sia. Ini hal yang mungkin tidak masuk akal. Orang membangun bahtera itu biasanya di dekat sungai atau laut, betul, atau di danau. Tapi kenapa kok membangun di gunung? Ini gila nih Nuh, gila. Dan diceritakan dari masa-masa itu lama-lama orang yang mengikuti dia lama-lama semakin berkurang, meninggalkan, akhirnya sampai tinggal keluarga, betul. Diceritakan ya, Nuh, istri, anak dan menantunya, betul. Dan semuanya sudah meninggalkan Nuh. Karena ini tidak masuk akal. Demikian juga dalam hari-hari ini, saudara. Memang tidak mudah bagi Nuh untuk mempertahankan iman. Tapi keteguhan itulah yang di sini dalam tema yang menyelamatkan keluarganya. Bukankah hari-hari ini juga sedang terjadi, saudara? Gembala pembina kita saat ini, dia berdasarkan konfirmasi yang ada dari beberapa hamba Tuhan di seluruh dunia. Dia akhirnya menyimpulkan, dia memberikan suatu statement pernyataan bahwa tahun 2033 go atau target untuk menyelesaikan amanat agung. Betul ya, sudah dengar ya saudara ya. Tahun 2033 adalah go atau target untuk menyelesaikan amanat agung. Tapi apa yang sekarang terjadi saudara? Kalau kita lihat di dalam medsos atau banyak komentar yang menghujat. Banyak orang-orang yang nyinyir istilahnya, yang mempertanyakan. Bahkan ada yang bilang sesat. Ini yang sedang dialami dalam gembala pembina kita. Dikatakan bahwa gembala pembina sesat tuh. Dia pertama menangkap bahwa tahun 2033 Pak Niko sudah bilang Tuhan Yesus akan datang. Padahal klarifikasi dari gembala pembina kita, dia tidak bilang Tuhan Yesus akan datang, bisa datang. Ya kita tahu ya, bisa datang. Artinya 2033 itu target untuk menggenapi amanat agung. Tapi dalam Alkitab itu tidak pernah dikatakan bahwa setelah amanat agung itu kalaupun benar sudah digenapi, Tuhan Yesus akan datang. Kita nggak tahu apakah sehari, sebulan, setahun atau masih berapa lama, belum tahu akan digenapi. Betul. Padahal 2000 tahun yang lalu, waktu itu Yohanes Pembaptis bilang, Tuhan datang. Terus yang kedua, Tuhan Yesus bilang, aku akan datang kembali. Dan sampai hari ini juga belum ada yang tahu kapan Tuhan Yesus datang. Tapi apa yang dia alami oleh gembala pembina itu, dikatakan ini sesat. Kok bisa seolah-olah gembala pembina kita itu mengatakan nanti tahun 2033 Tuhan Yesus akan datang. Ini situasi yang dialami sama dengan Nuh. Dikatakan, engkau gila Nuh, buat apa?
nggak ada hujan, nggak ada angin, engkau bikin bahtera. Betul. Tapi ini semua adalah rencana keselamatan. Dan dengan iman, karena iman Nuh, dia taat, dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan benar-benar terjadi. Orang yang beriman, orang yang memegang janji Tuhan, Nuh dan keluarganya, dialah yang diselamatkan. Demikian juga kita saudara. Hari-hari ini kita Gembala Pembina berkatakan target 2033 adalah menyelesaikan amanat agung. Biarlah orang-orang sekitar sana seperti bilang itu nggak masuk akal, itu sesat biar. Tapi kita harus tetap dalam iman kita. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang, ya. Tapi biarlah kita responi dalam iman kita. Datang mau kapan kita tetap berpegang bahwa kita hidup menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Artinya apa? Kita terus jaga keselamatan kita. Amin saudara. Kita terus hidup benar. Karena peristiwa Nabi Nuh juga akhirnya hanya orang yang akhirnya didapati benar itu yang selamat. Betul. Demikian kita saudara. Kita tidak tahu kapan itu akan datang. Tapi biarlah kita terus menjaga iman kita. Ya, seperti Nuh, ya. Untuk kita tetap dalam masuk keselamatan kita. Amin saudara. Ya, kita belajar dari Nuh, ya. Yang kedua, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ditujui. Demikian juga Abraham saudara. Pada saat itu Tuhan menyuruh Abraham untuk pergi suatu tempat. Dia tidak bertanya, kemana Tuhan? Ada apa di sana? Kenapa aku mesti ke sana? Tidak, saudara. Apa yang Tuhan perintahkan dengan iman? Ya, karena Abraham tahu Tuhan punya rencana dalam hidup dia dan keluarga dia. Sehingga dia tidak berbantah kepada Tuhan. Demikian juga kan hari-hari ini dalam kehidupan saudara dan saya. Kita taat aja. Apa yang dikatakan firman Tuhan, kita taat, kita lakukan. Kita jangan mengandalkan pikiran kita. Ya, karena kita tahu, tadi pujian kita bilang, Tuhan Allah yang besar, yang berjanji dan selalu mengenapi, betul. Demikian juga kalau kita punya iman, pegang iman kita. Kita tidak usah berbantah seperti Abraham. Apa yang Tuhan suruh dalam kehidupan kita, lakukan bagian kita. Amin saudara. Dan janji Tuhan itulah yang kita pegang. Kita tidak usah berbantah. Di sini tidak, meskipun Abraham pada waktu itu tidak tahu kemana dia masih akan, tapi dia udah ikut aja Tuhan suruh. Ke suatu tempat ikut aja. Demikian kita saudara. Kalau hari-hari ini kita diminta untuk banyak baca firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Terus kita berdoa, kita intim hidup dan lakukan aja. Mungkin kita kadang-kadang berpikir, aduh kapan sih Tuhan datang? Aku setiap hari ini lakukan loh, tapi mana? Nah ini kadang-kadang betul. Ya. Jadi kita belajar dari Abraham. Ya. Kapan itu akan datang, kapan itu apa yang kita dapatkan, yang penting apa yang Tuhan perintahkan, kita taat aja, lakukan bagian kita. Karena suatu hal kita tidak tahu kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan itu ada dua hal kemungkinan dalam kehidupan kita saudara. Bisa kemungkinan pada waktu kita melihat Tuhan Yesus datang pada waktu kayak di Kisah Para Rasul dikatakan, Tuhan akan datang seperti kau melihat Tuhan naik ke surga, betul. Hanya murid yang akan melihat kedatangan Tuhan, itu bisa kemungkinan. Yang kedua ada kemungkinan adalah Tuhan datang pada kehidupan saudara dan saya pada saat kita dipanggil Tuhan, betul. Ya kan? Oleh karena kita tidak tahu kapan kita mesti Tuhan datang dalam kehidupan kita pribadi. Oleh karena itu iman itu katakan taat aja. Jangan kita jemu-jemu, lakukan bagian kita. Seperti
Abraham dikatakan dengan iman dia lakukan. Meskipun dia tidak tahu kemana yang harus dia tuju dan apa yang dia akan peroleh. Karena manusia itu terbawa suatu perasaan, emosi kita. Kita bisa melakukan sesuatu kalau kita tahu itu bermanfaat atau tidak bagi kehidupan kita, betul? Kita dapatkan apa, betul enggak? Itu masuk akal apa enggak, betul? Ya. Tapi kita dalam kebenaran firman Tuhan, dalam janji Tuhan, kita taat aja. Seperti Abraham tidak berbantah di dalam Tuhan. Tuhan suruh lakukan hari-hari ini. Pegang janji Tuhan dalam hidup kita, saudara saya. Amin saudara. Lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, kita akan terus. Ya. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun Allah. Perhatikan saudara. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dibangun oleh Allah. Ayat ini berkata, Abraham itu menantikan kota, menantikan janji Tuhan yang Tuhan rancang dalam kehidupan dia. Bukan yang kita rencanakan, tapi yang Tuhan janjikan dalam kehidupan Abraham. Demikian untuk saudara saya. Yuk kita bisa enggak? Kita menanti-nantikan janji Tuhan dalam kehidupan saudara saya. Di sini dikatakan karena iman Abraham menanti-nantikan berharap penuh dan sepenuhnya dia mengandalkan pada rencana Tuhan dalam kehidupan Abraham. Saya ulangi, karena iman Abraham menanti-nantikan dan berharap penuh. Dia bergantung kepada Tuhan. Seperti apa yang Tuhan janjikan. Demikian dalam hari-hari kita saudara. Karena iman saudara dan saya mesti menanti-nantikan janji Tuhan. Dan berharap sepenuhnya. Kita sepenuhnya mengandalkan Tuhan dalam iman saudara dan saya. Amin saudara. Bukan kita tidak hidup dalam suatu berdasar pada norma-norma dalam dunia. Tetapi kita harus berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Bagaimana caranya? Baca, renungkan, dan lakukan kebenaran firman Tuhan. Itu yang membuat kita terus hidup dalam janji Tuhan. Amin saudara. Ya, kita tidak berjalan, berhidup dalam norma kehidupan kita ini. Sepenuhnya kita andalkan Tuhan dengan kita bertaat pada kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Ya. Di ayat 11 dikatakan, karena iman juga ia dan Sarah memperoleh kekuatan untuk menurunkan anak cucunya walaupun usianya sudah lewat karena ia menganggap dia sudah memberikan janji itu yang setia. Sebab itulah sebabnya maka dari satu orang malahan orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Satu hal yang menurut manusia di dalam kehidupan Sarah, di situ dikatakan bahwa Sarah sudah berumur 90 tahun dan dia udah mati head ya, menopause artinya di sini ya. Dan secara manusia itu dia tidak ada harapan lagi untuk mempunyai anak. Tapi Tuhan berjanji pada waktu itu, ya, engkau akan menjadi bangsa besar. Engkau akan anak cucu yang banyak seperti pasir atau bintang di langit. Ini secara manusia, secara akal kedokteran nggak masuk akal, saudara. Betul, dia udah menopause dan dibilang kok aku punya anak. Ya, tapi memang kalau kita lihat di kitab Kejadian, di 17 ayat Kejadian 17 ayat 15 sampai 7 dikatakan bahwa pada waktu itu disampaikan Abraham pun dalam kemanusiaannya dia masih dikatakan 17 lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak. Abraham pun pada waktu itu sempat tertawa, tercuri. Mungkinkah dia tertawa? Bahkan bukan cuma tertawa saudara. Dia waktu itu mulai goyah iman dia. Ya, mulai goyah dalam iman dia. Dikatakan bahwa akhirnya dibilang, mungkin rencana Tuhan bukan itu ya.
Akhirnya dia mengambil dari gundiknya yang namanya Hage, betul? Ya, dia pikir menurut pemikiran Abraham, oh mungkin bisa dari orang lain. Maka dia mengambil dari Hage dan maka dilahirkan namanya Ismail. Tapi ingat, janji Tuhan kalau dikatakan Sarah tetap Sarah. Dalam kisah ini saudara dan saya tahu, digenapi enggak? Sarah punya anak enggak? Punya. Maka dikatakan Tuhan yang berjanji selalu Jadi saudara, yuk dalam hidup kita, dengan iman yang menurut saudara dan saya secara manusia itu mustahil. Tuhan pasti genapi. Amin saudara. Itulah kekuatan iman saudara. Ya, kekuatan iman. Ya, dan yang terakhir saudara dikatakan iman dalam pengorbanan. Kadang-kadang kita masih harus pada waktu kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kita juga dibutuhkan oleh iman. Dan kalau kita lihat cerita selanjutnya dikatakan pada waktu benar-benar Sarah dia mengandung dan lahirlah anaknya bernama Ishak. Itu anak dijanjikan Tuhan saudara. Tapi apa yang Tuhan perintahkan? Bawalah anakmu untuk Nah sekarang apakah yang dalam firman yang kita baca selama ini berapa kali kita baca, Abraham berbantah enggak? Karena secara manusia bilang yang benar Tuhan. Aku sudah bergumul, engkau telah berjanji, baru satu anak aja suruh aku korbankan. Tapi dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa Abraham tidak berbantah, meskipun itu berat, betul. Iya kan? Bayangkan aja. Misalnya kalau saudara dan saya, kita punya cuma anak satu-satunya. Kita misalnya ya, kita untuk persembahan. Enggak lah, enggak usah persembahannya Ishak gitu, seperti itu. Ya, kadang-kadang kita punya pengharapan anak ini akan menjadi pewaris, anak ini menjadi tulang punggung harapan dalam keluarga kita. Anak ini nanti berkati, aku sebagai orang tua ikut hidup di dalam kehidupan anak. Misalnya kita sebagai manusia. Pada suatu saat anak ini bilang, aku nggak mau, aku ingin menjadi seorang pastor misalnya. Dia tidak menikah, dia mau selibat misalnya gitu saudara. Bagaimana tanggapan kita? Apakah kita seperti Abraham? Kita akan pada kita punya pengharapan yang berbeda. Demikian juga pada Abraham saudara pada waktu itu. Dia telah menantikan dan Tuhan berjanji. Baru satu kau Tuhan suruh korbankan. Tapi dalam cerita ini apakah Abraham itu berbantah? Tidak. Dia lakukan. Bahkan dalam hati dia, dalam hati yang remuk, dalam hati yang sakit. Pada waktu dia dalam perjalanan, Ishak berkata, Bapak, kita akan memberikan korban untuk Tuhan. Mana dombanya? Bagaimana kita, Abraham sebagai seorang bapak, dia nangis dalam hati. Dia akan ngomong, engkau yang akan dikorbankan. Iman itu saudara. Dan pada saat dia tanya gitu, dengan iman dia berkatakan, Tuhan akan menyediakan. Meskipun dia tahu, sebenarnya engkau loh yang diminta Tuhan. Dan pada waktu Ishak itu ada di dalam, udah mulai mau dia udah mulai mengucapkan. Dia mau apakah berpikir? Enggak. Ya hanya mau taat aja. Tapi sesungguhnya janji Tuhan. Misalnya Tuhan tetap menghendaki itu dikorbankan. Selesai itu cerita saudara. Betul. Tapi itu Tuhan hanya menguji iman Abraham. Ya kan? Hanya menguji iman Abraham. Karena itu dia tahu Abraham itulah orang yang beriman dan dia taat pada Tuhan. Maka dia hanya mau menguji apa sesungguhnya hati dia melekat kepada Tuhan atau kepada apa yang dia miliki saudara. Ya kan? Demikian Tuhan ada hari ini. Tuhan akan melihat
Apakah saudara dan saya, hati kita melekat pada apa yang kita punya sekarang, apa kita melekat pada Tuhan. Jadi artinya apa? Pada waktu kita mau memberikan terbaik untuk Tuhan, kita mau mencari perkenanan Tuhan, saudara. Dalam kehidupan saudara dan saya, kita mesti harus punya iman untuk mengorbankan. Apakah itu waktu kita, seperti hari-hari Minggu seperti ini kita beribadah, datang kepada Tuhan. Apakah itu hari-hari kita utamakan Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita bermesbah, kita datang berdoa pada Tuhan. Itu karena iman, saudara. Tidak mudah, saudara. Ada orang yang sudah melakukan, tapi dia bilang, rasanya gini-gini aja. Enggak lah, sama aja, nanti aja kalau Tuhan Yesus datang. Orang belum datang ini, betul. Tapi kita belajar dari seorang tokoh Abraham. Dengan iman, dia lakukan cari perkenan Tuhan. Dan pada saat dia mempertahankan iman dia, janji Tuhan dikenapi. Sampai dengan hari ini dikatakan, Abraham adalah bapa iman dari segala bangsa. Oleh karena Abraham lah, makanya keturunan banyak seperti ini, saudara. Jadi apa yang kita simpulkan dalam hari ini, yang kita bisa simpulkan, saudara? Di dalam kita berpegang pada iman, kadang-kadang kita perlu ada sesuatu yang harus kita korbankan. Perasaan kita, hati kita, atau kesabaran kita untuk menantikan Tuhan. Saya percaya hari-hari ini kita punya banyak pengharapan, banyak masalah yang kita hadapi, betul. Tapi firman ini berkata, apakah engkau tetap ada dalam iman, engkau menantikan Tuhan, menantikan janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Hari ini kita belajar. Jadilah kita menjadi kayak Nabi Nuh. Kita menantikan Tuhan masuk dalam keselamatan. Lakukan apa jadi perintah Tuhan. Jadikan saudara dan saya menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Dan menjadi bagian orang yang masuk dalam karya keselamatan. Sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Amin, saudara. Dan kita jadikan kita menjadi sebuah orang Abraham. Yang terus taat meskipun kita tidak tahu rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Tapi bagian kita lakukan dan kita pegang dalam iman kita. Kita percaya Tuhan pasti menggenapi janji dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Apapun permasalahan saudara, bagian kita pegang pada iman pengharapan kita. Andalkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita pegang, Tuhan pasti mengenapi setiap firman-Nya, setiap janjinya dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Yuk, hari ini saya mengajak bangun iman kita. Mungkin kita sehari-hari ini sudah mulai lelah ya, menantikan Tuhan seperti orang-orang pada zaman Nuh. Yuk kita kembali. Kita melihat rencana Tuhan. Bukan melihat dalam apa yang kita lihat, saudara. Mungkin hari ini engkau telah lelah. Bagi kita mustahil lah, aku dah lama. Aku dah lama menantikan, mana sampai dengan hari ini aku tidak melihat. Tapi firman Tuhan berkata, nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan. Tetap beriman dalam iman kita. Dan kita percaya setiap janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan gerejanya, saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Yuk saya panggil untuk imam besar kita. Yuk kita nyanyi. Mari saudara, kita akan naikkan suatu pujian, kita bangun iman kita di hadapan Tuhan, saudara. Hosana. Hosana ya Rabbana. Saat ku tak melihat
jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Mari nyatakan iman kita. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya Tuhan, Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. kami tahu Tuhan, mungkin kami tidak melihat apa yang kami boleh melihat dalam hari-hari kami ke depan. Dan kami tidak melihat apa yang Kau rencanakan dalam hidup kami Tuhan. Tapi sepenuhnya kami mau percaya Tuhan, bahwa setiap rencana Tuhan dalam hidup kami adalah rencana yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Setiap janji Tuhan boleh digenapi dalam hidup kami Tuhan. Kau Allah yang berjanji dalam hidup kami. Engkau pula anak yang sanggup menggenapi dalam hidup kami Tuhan. Oleh karena hari ini, pagi hari ini, kami minta iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Hati aku percaya. Selamanya aku percaya berpegang pada iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Sampai Engkau genapi setiap janji Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Urapi kami Tuhan. Mungkin dalam hari-hari ini kami lelah. Mungkin dalam hari-hari ini kami terus menantikan Engkau Tuhan. Kami telah berdoa, kami telah meminta, tapi kami belum melihat Tuhan itu semuanya Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tapi pagi hari ini Tuhan, kepada firman berkata, Engkau berkata pada setiap kami Tuhan. Kami akan terus berpegang pada iman kami Tuhan. Sampai saat sesuatu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Janji Tuhan digenapi dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa menurut kami tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada mustahil dalam hidup kami Tuhan. Kami akan menerima janji Tuhan. Dan kami akan berpegang pada janji-Mu Tuhan. Hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Amin. Kami sekan pengumuman. Pengumuman Minggu 24 November 2024. Menara Doa Pelayan Jemaat atau MDPJ Onsite, Sabtu 30 November 2024 pukul 9:30 pagi. Wajib bagi seluruh pengerja yang sudah terdaftar. Doa puasa bersama dimulai pada tanggal 30 November hingga 9 Desember 2024. Puasa ini wajib bagi seluruh pengerja Rayon 3. Jemaat dihimbau untuk turut mengambil bagian. Jenis puasa bebas dan kami mengajak untuk lebih sering naik menara doa. Kelas bimbingan pranikah atau BPN online periode 20 November hingga 5 Februari 2025 telah dibuka. Kelas diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam melalui Zoom.
Kelas ini wajib bagi calon pasangan yang akan melakukan pemberkatan atau peneguhan pernikahan 6 bulan ke depan. Pendaftaran dapat melalui link yang tertera pada layar atau informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor 0877 8666 6374. Healing Center diadakan pada hari Rabu 27 November 2024 pukul 7:30 malam bertempat di Chapel Kana GBI Modern Land. Mengundang Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa karena sakit penyakit atau pergumulan lainnya. Kami rindu berdoa bagi saudara. Ini saatnya memberi. Haleluya. Mari menabur bagi rumah Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui amplop dan kris yang tersedia. Haleluya. Ibadah ucapan syukur ke-33 GBI Rayon 3 diadakan pada hari Kamis 5 Desember 2024 pukul 7 malam dengan dilayani oleh Gembala Pembina Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Wajib hadir bagi seluruh pengerja dengan menggunakan dress code pakaian berwarna terang, tidak putih atau hitam. Tuhan Yesus memberkati. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan, sorakan haleluya. Atas nama Gembala, pengerja, dan jemaat GBI Tiga Raksa, kami mengucapkan terima kasih buat hambanya Bapak PDP Teddy Marianto. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati Bapak dalam pelayanan, penggembalaan maupun pekerjaan. Adakah di antara Bapak Ibu mungkin yang baru pertama kali hadir bisa melambaikan tangan? Kalau ada Bapak Ibu yang baik, beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi kami menyambut dengan sukacita kehadiran Ibu di tempat ini. Baik, kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Hari ini Bapak Gembala kita melayani di GBI Cikande. Mari kita terus dukung dan doakan hambanya. Ada beberapa pengumuman yang perlu diperhatikan Bapak Ibu dalam 1 minggu ke depan maupun beberapa minggu. Yang pertama, doa pengerja GBI Tiga Raksa akan dilakukan pada hari Rabu 27 November 2024 jam 19.30 di tempat ini. Wajib bagi seluruh pengerja, aktivis, gembala KUL, dan pengurus KUL. Yang kedua, sehubungan dengan MDPJ di SICC, maka untuk doa pagi di minggu ini di Sabtu tanggal 30 November 2024 ditiadakan. Yang ketiga, ibadah Youth GBI Tiga Raksa akan dilakukan pada hari Sabtu 30 November 2024 jam 19 di tempat ini. Mengundang setiap anak-anak muda untuk hadir di tempat ini. Kita juga akan lihat untuk video countdown anniversary yang ke-26 dan Christmas celebration untuk anak-anak youth. Everyone. Jangan lupa datang. Tanggal 7 Desember. 7 Desember. Jam 6 sore. See you. Ya, sekali lagi mengingatkan untuk setiap anak-anak muda, tanggal berapa? 7 Desember, ulang tahun yang ke-26 dan perayaan Natal anak-anak youth. Berikutnya yang kelima, info Natal GBI Tiga Raksa. Yang pertama, Natal kita akan dilakukan pada tanggal 8 Desember 2024 jam 7.30 dan jam 10.30. Jadi hanya 2 kali Natal kita, 7.30 dan 10.30. Oleh sebab itu menghimbau kepada Bapak Ibu untuk mengatur waktunya, jadi jam 7.30 dan 10.30. Kemudian yang berikutnya bagi pengisi acara, gladi bersih akan dilakukan pada hari Minggu tanggal 1 Desember setelah ibadah kedua. Jadi Minggu tanggal 1 Desember kita melakukan gladi bersih. Yang berikutnya bagi Bapak Ibu yang akan memberikan janji iman Natal, bisa menghubungi panitia Natal yang ada di bawah.
Yang keenam, yang terakhir, hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum dan persembahan Natal kita. Dan bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan perpuluhan bisa maju ke depan dan dimasukkan ke kotak yang tersedia. Biarlah kita memberi dengan sukacita. Demikian pengumuman hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang saatnya kita memberi. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami diberkati di ibadah yang pertama ini ya Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu ya Tuhan ada di tempat ini. Melalui kebenaran firman-Mu, iman kami diteguhkan ya Tuhan. Dan kami berdoa buat setiap umat-Mu yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Pulang dari tempat ini mengalami kemenangan, pembebasan, kelepasan ya Tuhan. Bahkan untuk setiap kami kalau sebentar kami mau menabur bagi persembahan umum, persembahan untuk Natal kami ya Tuhan. Bahkan untuk umat-Mu yang akan mengembalikan perpuluhan, firman Tuhan berjanji, Tuhan sendiri akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan dan menghardik belalang pelahap. Itu terjadi atas setiap umat-Mu. Dan kami siap memberi dengan hati yang bersukacita. Yang siap memberi sama-sama katakan, amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kudus dan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Semua bangkit berdiri, menyenangkan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Yes, Lord. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, amin, dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa
Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Engkau dahsyat dan luar biasa ya Tuhan di pagi hari ini. Kami terima janji-Mu. Dan kami terus diberkati, dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Dan saat ini kami akan pulang. Mari Bapak Ibu Saudara arahkan hatimu. Angkatlah kedua tanganmu. Pulanglah, bawalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa. Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang manis menyertai memberkati hidupmu. Rumah tanggamu diberkati Tuhan. Ada damai sejahtera, sukacita, pekerjaan, usaha, bisnis, kuliah, sekolah dibuat Tuhan berhasil. Mulai pagi hari ini, besok, lusa, sampai kekal. Sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di alam permai. Bahkan sampai untuk selama-lamanya. Gereja Tuhan sama-sama katakan yang mantap. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus berkati, selamat hari Minggu.